tidak masuk itu keilatonia sakit itu sama Italia sakit. iya ibu sama Muhammad Ramka. Oke, yang masih semangat kan di siang hari ini menjelang sore ya, mudah-mudahan Allah semangat kalian di dalam belajar niatkan semuanya sama Allah ya. Apa yang kedua semangat dari pagi sampai sekarang ya, tetap masalah itu masih ada ya, masalah lain pasti ada. Tetap kalau niat kita yang kuat untuk belajar ya, menjaga wajah artinya apa? Garansi apa yang dia pasti akan berhasil ya, pasti akan berhasil. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab kedua yaitu iman, Islam dan Ihsan. ya, sudah belajar apa pengertian iman, Islam, ihsan ya. Iman masih ingat? Saya sudah meyakini dalam hati. Mengucapkan dengan lisan, Terus melakukan dengan perbuatan. ya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang munafik dan keras hati ya. Kamu ketahui bahwa munafik itu cenderung gimana? Orang munafik yang kamu ketahui Mengingkari janji bu. mengingkari janjinya. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Berbohong. Berbohong. Jadi ada 3 cirinya. Coba sebutkan yang kalian tahu. Berbohong jika berbicara, khianat dan mengingkari janji. Apabila ia berkata, ia berdusta. Terus Apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya, ia akan mengkhianati. oke ya, itu bagian daripada ciri yang kalian ketahui orang-orang yang itu berbohong, itu berbohong. Itu orang munafik kan suka begitu ya ngomongnya. Lalu dengan keras hati yang kalian ketahui, orang yang keras hati itu seperti apa? Orang yang tidak suka dengan pencapaian orang lain bu. Tidak suka Dengan pencapaian orang lain. Oke, salah satu contohnya ya. Ada lagi yang kamu ketahui keras hati itu seperti apa? Tidak bisa dinasehati oleh orang lain. Tidak bisa dinasehati oleh orang lain. Oke, untuk lebih jauhnya kita akan membahas lagi ya, di mana pada kesempatan hari ini, kalau tadi kita sudah belajar tentang munafik, kemudian ayatnya, kemudian juga tentang hadisnya, tafsirnya ya. Maka sekarang kalian presentasi yang sudah diberi, tinggal 2 kelompok untuk maju ya. Mana yang mau maju? Silakan presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, aja kuliah dia dong bang. Ya, pada kesempatan ini kita akan kita pelajari di sana. Sebelum kita kepada konsepnya apa sih itu munafik, apa sih itu keras hati, apa sih itu tambahan dari materi kelas kepala. Ya. Nah sebelumnya kita akan mengetahui atau membahas tentang dalil dan boleh dibagi. Kemudian dalam waktu 15 menit kita
selesai. Oke, silahkan dikemas waktu 15 menit. Ya sama biar selesai 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang lain dengan yang diungkapkan oleh kelompok 4 ya, kelompok 4. Ini kalau betul teknis. Saya akan membacakan terjemahan potongan-potongan ayat Quran surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya, berikutnya. Artinya, mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Oke, luruskan ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Artinya mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu artinya diluruskan ya. Artinya, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras hingga ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan hubungan antara masing-masing sungai dari supaya itu Oke, betulkan dulu bacaannya ya, karena bacaannya masih ada yang keliru. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Belakang artinya. dan di antaranya ada yang berkelak lalu keluarlah air darinya. Oke, betulkan lagi ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Artinya, silakan. Di antaranya ada yang jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Quran surat An-Nisa ayat 142 dan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 74 akan dijelaskan oleh Itu tafsir Quran surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya dengan sifat dan perbuatan orang-orang munafik itu berusaha tidak menipu Allah dan mereka tidak mengingat Allah. Ya, ada yang berbeda, silakan dibacakan yang berbeda. sama Ibu. Sama, yang lain? Ada yang sama, ada yang berbeda? Tafsir Wajiz ya. Ada yang berbeda? Oke, ambil dari tafsir. Tadi mau baca. Allah tidak katakan itu, namun orang-orang munafik itu karena miliknya pengetahuan dan maksud mereka, sehingga mereka menduga bahwa sekarang mereka adalah seperti yang terlihat oleh manusia dan pemberlakuan syariat Ingin dilihat oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bagian dari perbuatan orang munafik, gitu ya. Oke, silakan. Perhatikan hatinya setiap saat, jangan sampai menjadi keras dan sulit menerima kebenarannya. Oke, ada yang beda, silakan. Menjelaskan tentang keadaan hati manusia yang keras. Batu memiliki sifat keras namun masih bisa terbelah dan mengeluarkan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hadis munafik dan juga hadis keras hati yang akan dibacakan oleh Abdul. Sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salas idza haddatha azan wa idza wa'adahu wa'ada lafa. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berbicara, maka ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkarinya. Artinya, janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kita belajar tentang apa dari yang melandasi tentang munafik dan juga keras hati. Berarti kan ada ayat Al-Qur'annya, kan ya, ada hadisnya, dan itu jelas bahwa ini adalah bagian perilaku yang memang tidak dibenarkan dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis. Oke, kelompok 3. Ya. Yang ibu tanyakan, tanda-tanda orang munafik berdasarkan ayat tadi, berdasarkan hadis tadi ada berapa? Siapa yang lain menambahkan? Bagian dari batas sini munafik berdasarkan hadis yang sudah dibahas tadi. Ya. Berikutnya, kemudian juga tentang ciri orang munafik, ayat dan hadis tentang munafik, kemudian tentang keras juga. Buat salah satunya di antara ciri-ciri orang munafik tersebut, ya. Pengalaman apa yang sudah pernah kalian rasakan ketika menghadapi orang yang bersifat munafik? Silakan. Silakan. Ini berdasarkan pengalaman. Terus berdasarkan ya. Kan munafik tadi ada 3. Apabila berkata dia berdusta, ya. Apa berjanji dia ternyata. Padahal ada yang suka mengingkarinya, padahal kan udah misalnya kayak mau main nih, misalnya ke teman-teman udah janjian jam 7, ternyata yang datang pada rata-rata jam 9-an. Apa perasaanmu? Perasaan saya sih pasti kayak, wah kayak saya itu kayak dikhianatin gitu, bahkan udah janjinya udah jam 7 tanpa nggak tepat waktu. Oke, jadi kesel ya? Iya. Dia itu dengan dirinya yang tidak boleh jadi yang sifat ria itu tadi bagian dari ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik karena manusia jadi tolong video ini akan misalkan di sini betul ya. Bentuknya kan beda-beda. Ada yang ada yang baca. Emang kertas. Yang dimasukin ke my mapping poin-poinnya saja. Ya, kalau saya juga yang lebih cepat nanti dia yang mengekspresikan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah, selaku guru PAI Kelas 1 dan teman-teman yang kami cintai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sekaligus tanya jawab mengenai munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Sebelumnya perkenalkan, saya
diamini. Pada video saya Rina Marsa. Oke, jadi yang pertama kita bahas itu mengenai munafik. Nah, munafik itu apa sih? Munafik adalah sifat seseorang yang menampilkan ketidaksesuaian antara ucapan dan keyakinan hati. Nah, seseorang yang munafik ini pasti menampilkan kebaikan atau keimanan di luar. Jadi dia itu di luar bagus, tapi di dalam hatinya itu sangat busuk atau tidak baik dan menyembunyikan kekafiran atau kejahatan di dalam diri. Nah, ciri-ciri orang munafik itu apa aja sih? Yang pertama itu berbohong dalam berucap. Terus kalau dia berjanji, dia itu akan mengingkari. Serta kalau dia dipercaya, dia itu akan mengkhianati. Jadi ini adalah 3 ciri-ciri orang munafik. Nah, itu ada dulu ya di dalam hadis. Ini harus dilakukan terhadap orang munafik. Yang pertama, jangan diikuti dari Allah kepada Allah. Yang kedua, tabayun ketika mendengar berita dari orang munafik. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang munafik. Bukan mereka yang telah tidak Al-Quran. Yang keempat, bersikap hati-hati, waspada dan juga terhadap orang munafik. Selanjutnya itu ada karakteristik orang munafik. Yang pertama itu pembohong, berkata mau dengan hati. Yang kedua itu buruk sangka atau suuzon. Yang ketiga itu rusak batinnya dan buruk hatinya. Yang keempat itu berpaling dan sombong. Yang kelima menghalangi jalan Allah. Dan yang terakhir itu melarang orang lain berinfak. Nah, selanjutnya itu ada bahaya orang munafik. Yang pertama itu bahaya terhadap diri sendiri, yaitu bikin kita tuh jadi gelisah. Terus yang kedua itu ada bahaya terhadap orang lain, yaitu bisa memicu konflik. Terjadi pengertian keras hati. Keras hati adalah sifat seseorang yang menolak untuk tunduk, lunak atau berubah pikiran meskipun telah menerima nasihat, serta kurang memiliki simpati dan empati terhadap pengertian ada macam-macam pertama hati yang sehat atau maupun yang kedua hati yang mati atau mati yang ketiga hati yang sakit atau dari tanda-tanda mulai merasa yang pertama bermalas-malasan mengerjakan kebaikan serta meremehkan kemaksiatan. Yang kedua tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat seperti Al-Quran yang dibacakan. Yang ketiga tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang sebab kerasnya hati itu satu memberikan kehidupan dan mengafikan. Yang kedua menganggap perjanjian yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tahu kebenaran dan lalai dari ketaatan. Yang keempat banyak berbicara dan banyak melakukan dosa. Ini ada obat hati yang keras. Taat beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan sampai berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Kemudian menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Orang-orang yang soleh. Jadi kita tuh kan udah bahas tentang munafik sama keras hati. Ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, sifat seseorang yang bersifat munafik itu kayak gimana, cara prinsipnya, sama bahayanya. Begitupun dengan keras hati, kita juga udah bahas pengertian keras hati, terus macam-macam hati itu ada apa aja, tanda-tanda orang yang hatinya itu mulai mengeras atau sakit. Nah, terus ada sebab-sebab kerasnya hati sama obat untuk hati yang keras. Nah, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Jadi buat yang mau nanya boleh angkat tangan sama sebutin namanya. Menjadi hambatan buat kita beriman dengan orang lain. Nah, itu bagaimana kok bisa jadi satu hambatan? Dan terus apa saran dari kalian gitu untuk mengatasi hambatan tersebut? Perkenalkan, nama saya Tiara Paula dari absen 19 dari kelompok 3. Sifat munafik sama keras hati itu bisa nggak sih berdampak buat kesehatan mental orang? Perkenalkan, nama saya Isram dari absen 15.
Nah, yang mau saya tanya itu kan perasaan itu kan pasti berdampak buruk banget nih buat diri kita sendiri nih. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih dampak negatif dari keras hati buat diri kita sendiri? Oke, terima kasih untuk pertanyaan telah bertanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan kalian. Nanti kami akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gemilang. Tadi kan Gemilang nanya ya, apakah sifat munafik dapat berkembang dalam menciptakan hubungan yang harmonis? Terus apa syarat untuk mengatasi hal tersebut kan? Nah, sebenarnya sifat munafik itu emang terpengaruh ya kalau untuk hubungan yang harmonis. Seperti yang dijelaskan tadi, ciri-ciri orang munafik itu dia itu selalu berbohong nih kalau dia berucap. Jadi omongan dia itu nggak fakta, guys. Terus dia itu sering juga mengingkari janji. Kalau dia janji sama orang, dia pasti bakal ngingkarin. Terus yang ketiga, dia juga dapat mengkhianati seorang tersebut apabila sudah dipercaya. Nah, hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi hubungan yang harmonis karena seseorang kalau misalnya kita bohongi, sering kita ingkari janjinya, terus juga dia sering kita khianati, pasti lama-lama seseorang tersebut itu nggak mau dong membangun hubungan yang harmonis sama kita, gitu kan? Nah, cara untuk mengatasinya itu kita jangan melakukan hal-hal munafik. Jadi biasakan kalau kita ngomong itu sesuai dengan fakta. Terus kalau kita membuat janji sama seseorang, biasakan untuk menepati janji tersebut. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita dipercaya, kayak kita dikasih amanah sama seseorang, nah kita itu harus melakukan amanah tersebut. Jadi jangan mengkhianati Saatnya seseorang. jam 10 dimulai. It's time to begin the 10 lesson. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Sifat munafik dan keras hati bisa berdampak bagi kesehatan mental seseorang. Jawabannya sifat munafik itu dapat mengganggu mental seseorang seperti yang ada di sini, yaitu dapat menyebabkan diri kita orang tersebut merasa gelisah karena munafik ini dia itu kan berbohong. Nah, jadi kalau berbohong itu pasti dia akan merasa kayak nggak enak hatinya itu dia merasa nggak enak, dia overthinking karena dia berbohong, dia pasti takut kalau orang lain bakalan tahu sama kebohongan dia, jadi dia harus nutupin, dia nggak mau sampai ketahuan, jadi mentalnya dapat terganggu, merasa gelisah, merasa ya tidak enak itulah. Saya akan menjawab pertanyaan kita. Dampak keras hati bagi diri sendiri. Yang pertama tuh bisa mendapatkan saran dari orang lain, terus banyak yang tidak disukai sama orang lain. Terus yang terakhir tuh menjadi diri sendiri itu otoriter. Jadi gak menerima sifat orang lain itu loh. Dia itu kan kayak benar-benar bisa dibilang batu, terus gak suka nih sama keputusan yang orang lain. Jadi dia itu mau dirinya itu unggul di atas orang lain. Gak suka nih kalau lihat orang lain itu kayak seneng, orang lain sukses, itu jangan suka. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang kalian berikan dan juga waktunya sudah diberikan kepada kita untuk berdiskusi. Sekian presentasi dan tanya jawab dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kalian yang sudah dengan baik melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya, diskusi dengan baik sekali dari awal sampai akhir ya. Tadi presentasi masing-masing kelompok, perwakilan, kemudian juga kelompok yang terpilih ya, yang lebih awal untuk maju juga sudah kita melaksanakan diskusi. Yang perlu Ibu tambahkan di konteks pembelajaran ini seperti apa yang tadi yang sudah ditanyakan oleh tiga orang teman kalian, itu sudah sangat menyambung sekali dengan apa yang sudah
disampaikan teman-teman kalian dan jawabannya juga sudah sangat bagus ya. Yang perlu diingat adalah pertama, kalau kita sudah berbuat bohong ya, intinya ketiga ciri munafik itu ada di dalam diri kita. Jangankan tiga-tiganya ada, satu saja berbohong ada pada diri kita, orang lain tahu, akan percaya lagi nggak ke kita? Tidak. Nah itu yang harus diingat. Satu kali kita berbohong, orang lain tidak akan percaya lagi kepada diri kita, ragu pada diri kita, karena itu penyakit. Ya, kalian pasti pernah merasakan itu. Yang kedua, tadi bahwa munafik itu, berbohong itu akan merusak hati kita, merusak mental kita. Ketika orang lain sudah tahu kita berbohong, kita juga perasaan nggak enak. Nah, yang nggak enak hatinya dalam diri kita itu sebetulnya itu adalah dosa, perbuatan dosa. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang membuat diri kita merasa tidak enak hati, selalu merasa gelisah, itu tandanya bahwa perbuatan tersebut berdosa. Berbohong itu berdosa. Ya itu yang patut kalian ingat, sehingga perilaku atau sifat ini tidak ada pada diri Kita. semuanya. Paham ya? Paham. Oke. Nah, Ibu ingin dari kalian ada yang menyimpulkan dari pembelajaran ini. Siapa? Silakan. Tentang munafik dan keras hati ini yang kalian dapatkan kesimpulan dari pembelajaran ini. Silakan. Ya, silakan jangan ragu. Ya, silakan. Ya, kamu. Ya, berdiri aja, silakan. Perkenalkan, nama saya Bicawi Sitarta. Ini saya akan menunjukkan tentang pembelajaran tadi. Kesimpulan menurut saya adalah perilaku munafik dan keras hati itu sangat tidak baik untuk kita lakukan, karena selain dia memiliki dampak negatif untuk diri kita sendiri, perilaku munafik dan keras hati juga memiliki dampak negatif bagi orang sekitar dan lingkungannya. Mulai dari diri kita sendiri, kita tidak akan disukai oleh orang lain, dan seperti yang Ibu bilang, sekali kita berbohong maka orang lain tidak akan percaya dengan diri kita. Dan dampak negatifnya bagi orang lain adalah mereka akan merasa lingkungan yang ketika mereka berada di sekitar kita, mereka tidak akan merasa nyaman karena wah ini orang sering berbohong nih, aku nggak mau percaya lagi deh sama dia gitu kayak gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Ada lagi yang silakan. Yuk. Sesuai Gemilang, silakan. Ya, silakan. Bagus sekali. Ya. Jadi menurut saya munafik dan keras hati itu adalah dua hal yang saling berhubungan. Jadi kalau kita bersifat munafik, kasih bohong, berkata segala macam, nanti kalau lama nanti kita jadi keras, jadi keras hati, akhirnya bisa menerima rasa dari orang lain. Oke, bagus. Oke, cukup. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada kesempatan hari ini mengenai munafik dan keras Hati. ya. Ada nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, ada di classroom udah Ibu buat, nanti Ibu akan share linknya ke grup ya, grup kelas kalian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya di kehidupan kita sehari-hari juga ya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasamanya sampai sini kita